Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa untuk share aktivitas lagi ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau ngelanjutin bikin kue lebaran ya teman-teman. Ini aku masih dibantu sama ibu aku karena memang kalau buat kue lebaran itu kan susah gitu teman-teman menurut aku, soalnya kan aku juga baru pemula, jadi setiap bikin kue pasti aku ditemenin sama ibu aku. Nah hari ini tuh rencananya aku mau buat kue kering pita choco chips ya teman-teman, dan resepnya ini aku masih ngeliat di YouTube. Jadi bahan-bahannya itu ada margarin, terus tepung terigu, ini aku pakai merek yang segitiga biru, terus gula halus sama choco chips ya teman-teman. Nah aku itu kalau buat kue itu kalau ngeliat di YouTube kan biasanya cuman kayak satu porsi gitu ya teman-teman, kayak misalnya tuh 3 sendok makan gula halus, terus aku kaliin 2 gitu teman-teman, biar hasilnya juga tuh sekalian banyak gitu, jadi nggak ngulang 2 kali buatnya. Nah di resep YouTube-nya itu cuman 3 sendok makan gula halus, 3 sendok makan margarin, 7 sendok makan tepung terigu sama choco chips. Secukupnya aja ya teman-teman untuk topping, tapi aku buatnya itu dikali 2, jadi 6 sendok makan gula halus, 6 sendok makan margarin, 14 sendok makan tepung terigu sama choco chips. Toppingnya itu secukupnya aja sih. Dan aku rasa itu pas aku bikin aku kali 2 ya teman-teman, itu susah banget untuk diulen nih teman-teman. Itu aku nggak tahu ya apa aku salah nakar atau ini ide aku sendiri aja teman-teman untuk kaliin 2, padahal di YouTube-nya itu kan resepnya 7 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Dan jadi aku kaliin 2, terus aku juga sempat kaget kok nggak kalis-kalis gitu teman-teman, padahal kan udah aku aduk-aduk terus kan teman-teman. Nah jadi aku tuh berinisiatif tambahin margarinnya itu secukupnya aja sampai dia tuh adonannya bener-bener kalis, dan waktu udah kalis itu malah lengket teman-teman. Jadi aku tambahin lagi tepung terigunya yang lumayan agak banyak sih, 3 sendok makan, tapi alhamdulillahnya udah bisa kalis dan gak lengket, jadi siap untuk dibentuk. Dan gula halusnya ini karena sisa setengah, aku cuma beli 1 bungkus ya teman-teman, dan di resepnya itu 3 sendok makan gula halus, tapi aku pakai 6 sendok makan gula halus, dan ternyata masih ada sisa sedikit teman-teman di bungkusnya. Jadi aku tuh kayak nuangin semuanya, kira-kira sih 8 sendok gula halus ya teman-teman. Nah ini ngebentuknya itu lumayan susah-susah gampang sih menurut aku teman-teman. Tapi kalau bagi teman-teman yang udah pro banget nih bikin kue, pasti ini mudah sih teman-teman. Karena aku masih belajar ya teman-teman, ini pertama kalinya lebaran aku bikin kue. Biasanya tuh aku beli, tapi nggak tahu kenapa tahun ini tuh aku kayak ngerasa banget pengen bikin kue lebaran gitu teman-teman. Ya udah jadinya aku beli bahannya di Shopee, terus aku coba buat deh beberapa macam kue. Nah ini tuh aku masih cukupnya aja adonan yang udah aku ulangi tadi, terus aku bentuk itu pertama itu bulat terus agak lonjong dikit, dan dipipihkan tuh pakai garpu, dan di tengah-tengahnya itu aku kasih choco chips aja teman-teman. Dan ini ternyata hasilnya itu sangat sesuai ekspektasi aku ya teman-teman. Bentuknya tuh bagus, rasanya manis, aku suka, dan teksturnya itu lembut banget teman-teman. Aku seneng banget sih kalau misalnya bikin kue gitu dan berhasil teman-teman, jadi kayak nggak ngecewain dan muasin hati banget gitu teman-teman. Jadi nggak kapok lagi mau bikin kue di tahun depannya teman-teman. Nah ini tuh lumayan lama sih ngebentuknya, karena kan ambil secukupnya itu ya lumayan sedang aja gitu teman-teman, nggak banyak, jadi abisin adonan itu lama banget, tapi harus butuh ekstra sabar. Ini tuh aku kalau nggak salah ya teman-teman ngerjain bikin kue ini tuh sekitar 3 jaman atau 4 jaman gitu teman-teman, karena kan aku juga itu
manual ya teman-teman, nggak pakai oven, cuman pakai kompor gas saja sama wajan dan wadah pengkukus gitu teman-teman. Jadi ya lumayan lama sih teman-teman, apalagi kan apinya dirasapnya itu harus kecil, jadi aku kecil kan teman-teman, dan itu 15 menit teman-teman. Tapi ya sesekali harus dicek-cek sih teman-teman biar nggak gosong, karena aku itu kalau bikin kue itu ya sekiranya udah harum atau udah matang ya aku angkat, nggak harus pakai patokan waktu gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, gimana nih puasanya, apakah masih lancar sampai hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu ya teman-teman, supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai sebulan lamanya, dan kita bisa ikhlas dan khusyuk itu menjalankan ibadah puasa ini dengan hati yang lapang dan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, dan mengharapkan pahala yang berlipat-lipat ganda yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, ini tuh aku masih lanjutin bentuk-bentuk kuenya. Ini lumayan agak lama dan memakan waktu banget teman-teman. Jadi ya kalau kita bikin kue ini biar nggak merasa bosan tuh kayak nyetel musik atau ngobrol gitu sama teman. Makanya aku kan dibantu sama ibu aku biar ada teman ngobrol juga gitu teman-teman. Dan ini waktu dipanggang, ini tuh aku panggangnya tuh pelan-pelan dan hati-hati banget, takut hancur atau gimana gitu teman-teman. Karena kan kalau hancur gitu udah dibentuk susah payah terus hancur, kayak ngerasa kecewa banget gitu teman-teman. Jadi ya aku ini pelan-pelan aja untuk menghindari hal-hal yang tidak aku inginkan itu terjadi teman-teman. Dan ini pas banget pas aku dubbing, ini hujan besar teman-teman, jadi maaf banget kalau suara aku tuh kayak ada berisik gitu teman-teman, soalnya ini tuh lagi hujan dan pas banget hujannya itu pas waktu aku dubbing ini teman-teman. Dan ini tuh udah jadi kuenya teman-teman, tuh hasilnya tuh cantik banget, dan ini rasanya juga sangat sesuai ekspektasi dan memuaskan teman-teman. Jadinya ini tuh aku tunggu dingin dulu soalnya mau dimasukin toples, dan ini tuh aku mau lanjutin yang tadi itu masih ada sisa adonan ya teman-teman, harus aku bentuk-bentuk sampai habis, dan aku dibantu sama ibu aku ya teman-teman. Dan ini tuh udah lumayan dingin, jadi ibu aku yang masukin ke toples lebarannya, dan aku mau ngelanjutin bentuk-bentuknya karena biar cepet aja. Jadi harus saling tolong menolong gitu teman-teman, harus bergotong royong supaya pekerjaannya itu cepat selesai, karena aku tuh udah capek banget teman-teman buat ini. Mungkin belum terbiasa kali ya teman-teman. Dan untungnya ibu aku tuh baik banget, mau bantu gitu anak yang bikin kue. Apalagi kan ini kan pertama kali bikin kue, jadi ya agak ragu bimbang gitu pas masukin bahan-bahan atau bikin adonannya gitu teman-teman. Dan ibu aku juga sempat nggak percaya sih bikin kue tanpa oven atau mixer gitu, karena setahu ibu aku tuh kalau mau bikin kue tuh alat-alatnya harus lengkap gitu teman-teman. Dan aku tunjukin aja di YouTube-nya itu ya teman-teman, karena cuman pakai kompor gas, jadi ibu aku tuh percaya dan yakin gitu kalau misalnya kita mau bikin kue tuh nggak harus bahan alat-alatnya tuh lengkap. Jadi dengan alat-alat seadanya aja kita nih udah bisa bikin kue yang kita inginkan atau yang menarik bagi kita itu teman-teman. Dan ini tuh udah matang ya teman-teman. Ini tuh aku nggak pakai hitungan waktu, jadi aku sesekali tuh cek itu teman-teman, dan alhamdulillah ini tuh udah renyah terus udah matang dan harum gitu teman-teman. Tadi udah aku cobain juga dan renyah, lembut di dalam, dan aku tuh suka banget teman-teman. Keluarga aku tuh semuanya suka sama kue ini ya teman-teman. Biasanya kita tuh lebaran tuh selalu beli kue ini di pasar, karena tahun ini tuh agak berbeda, mau nyoba bikin kue ya, jadi bikin kue aja deh teman-teman. Oke, segini dulu aja video dari aku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.